Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita bertema balap mobil. Balapan dilakukan di sirkuit, namun versi di masa depan yang melebihi zaman kita saat ini. Walaupun balapannya lebih ekstrim dan brutal, penonton tetap datang dan menikmatinya, karena sistem pengamanan yang ada kemungkinan besar menjamin para pembalapnya untuk bisa selamat. Sejak kecil, Speed adalah seorang anak yang sangat menyukai mobil dan balapan. Di sekolah dia selalu tidak memperhatikan, sehingga guru sampai menegur orang tuanya. Orang yang membuatnya begitu tertarik dengan balapan, adalah kakaknya yang bernama Rex. Setiap hari dia selalu merengek, agar kakaknya itu mau menunjukkan kehebatannya. Rex yang sudah tidak tahan dengan tingkahnya itu, akhirnya menyerah dan menuruti permintaannya. Tentu Speed sangat senang ketika bersama kakaknya di lintasan. Dia pun bisa merasakan adrenalin sebagai pembalap, seperti kakaknya tersebut. Rex sendiri bukanlah pembalap sembarangan, karena di setiap balapannya, dia selalu menjadi yang terdepan dan mengalahkan semuanya. Dengan penampilannya itu, banyak tim besar ingin merekrutnya dengan segala cara. Saat di sekolah, tidak hanya guru yang memperhatikan tingkah dari Speed, tetapi juga seorang anak yang bernama Trixie. Dia menyukai dengan apa yang dilakukan Speed, bahkan membela ketika orang lain mengejeknya dari belakang. Dari situlah mereka saling berkenalan, dan menemukan kecocokan satu sama lain. Ketika membawanya untuk bermain ke rumah, seseorang yang tidak dikenal juga menitipkan sebuah paket untuk Rex. Rex merasakan sesuatu yang buruk, kemudian dengan cepat langsung membuangnya keluar, yang akhirnya meledak. Menyadari seseorang mengincarnya, Rex memutuskan untuk keluar dari tim ayahnya, agar keluarga ini bisa terhindar dari bahaya. Mobil miliknya dia berikan pada Speed, dan berharap suatu saat adiknya tersebut bisa menjadi pembalap hebat melebihi dirinya. So you're quitting? Walaupun hal itu membuat ayahnya marah, keputusan dari Rex sudah bulat, dan dia sudah siap jika keluarga ini membencinya. Saat ini Rex sudah bergabung dengan tim lain, dengan gaya balapan yang berbeda, yaitu sangat brutal, bahkan menghabisi semua lawannya dengan keji. Dan akhirnya di suatu balapan, Rex mengalami kecelakaan fatal, dan dinyatakan meninggal dunia. Tentu keluarganya sangat bersedih, terutama Speed, yang kehilangan orang paling berarti bagi hidupnya. 10 tahun kemudian, Speed sudah menjadi seorang pembalap. Bersama mobil warisan dari kakaknya, dia melaju ke lintasan sama sepertinya. Bahkan caranya dalam mengemudi sangat mirip, yaitu menonjol dan selalu menjadi yang terdepan. Setiap pembalap yang mencoba menyingkirkannya, dapat dia hindari dengan mudah, sehingga pembalap itu tersingkir dengan sendirinya. Dalam setiap balapan, selalu ada hologram dari rekor pembalap tercepat di lintasan ini, dan sekarang Speed sudah mendekatinya. Semua sudah mengetahui bahwa catatan rekor itu adalah milik Rex. Sebagai adiknya, kemampuan dari Speed tidak kalah dengannya, bahkan rekor itu hampir saja terpecahkan. Semua tidak sabar melihat hasil akhirnya, dan menjadi saksi dari sejarah baru yang mungkin terjadi. Ketika sejajar, sebenarnya Speed bisa mengalahkannya. Tetapi dia tiba-tiba menurunkan kecepatannya sehingga kalah, agar kenangan terakhir dari kakaknya itu tetap ada untuk selamanya. Saat ini di rumah, Speed juga sudah memiliki seorang adik bernama Spritel, dan monyet peliharaannya. Keluarga itu menjadi lebih ramai, ditambah Trixie yang sudah dewasa juga sering datang ke sana. Tiba-tiba seseorang dengan pesawatnya, sudah ada di depan pintu. Who are you? Dia bernama Tuan Royalton, Presiden Direktur dari Royalton Industry, atau semua mengenalnya sebagai sponsor terbesar untuk semua balapan di dunia saat ini. Tentu saja kedatangannya adalah karena tertarik dengan kemampuan Speed dalam balapan, dan ingin memberikannya sponsor. Namun sebelum menjawabnya, Tuan Royalton ingin membawa mereka semua untuk menuju ke tower miliknya. Tempat tersebut merupakan hasil dari segala usahanya selama ini, sampai bisa mendominasi dunia. Setelah sampai, pengawalnya langsung memeriksa mereka semua, untuk membawanya ke dalam. Banyak sekali divisi yang ada di sini, yang tentu dilengkapi dengan teknologi paling canggih untuk menciptakan sebuah mobil dalam waktu singkat. Bahkan seluruh pembalap yang direkrutnya memiliki pelatihan yang terperinci, guna memaksimalkan kemampuannya. One big industrious family. Setelah dari pabrik,
Mereka menuju ke ruangan yang lebih eksklusif. Di sana juga ada pembalap yang pernah memenangkan Grand Prix 2 kali berturut-turut, bernama Jack Taylor. Selama ini, dia juga bagian dari pembalap yang bekerja sama dengan Tuan Royalton, dan tidak sabar menantikan Speed bergabung dengannya. Semua nampak indah, karena apa yang diperlihatkan begitu sempurna. Tuan Royalton sudah sangat percaya diri, melihat Speed sepertinya tertarik dengan ini semua. Tetapi berbeda dengan ayahnya, karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan perusahaan sebesar ini. I'm feeling more intimidated than impressed. Apalagi kebaikan yang diberikannya ini terlalu berlebihan, dan pasti ada resiko yang harus mereka tanggung, namun tidak diberitahukan. Tidak ingin rencananya gagal, Tuan Royalton akhirnya memberikan Speed waktu untuk memikirkan jawabannya. Ketika sudah kembali, Speed terus memikirkan tawaran tersebut. It is important. Trixie yang ada di sampingnya takut jika langkah besar ini akan membuat Speed berubah dan bahkan meninggalkannya. Mendengar itu, Speed akhirnya sadar, apa yang diinginkan selama ini sudah dia peroleh dan tidak perlu memikirkannya. Sialnya momen romantis itu dirusak oleh Spritel yang bersembunyi di dalam bagasinya. Di waktu yang sama, ternyata diam-diam Tuan Royalton bekerja sama dengan oknum dari pihak Musa Motor. Dia ingin membuat saham kompetitornya itu rendah, dan berencana membeli untuk menguasainya. Tuan Royalton mengira, saat ini Speed datang ke sana untuk menyetujui kontraknya. Dengan percaya diri dia langsung menyodorkannya, namun Speed hanya diam saja. I can see you've been giving some serious thought to this thing. Di sana dia menjelaskan, setelah kakaknya meninggal, hanya Speed yang bisa membuat keluarganya nampak hidup kembali. Dia tidak ingin hal ini berubah, seperti sponsor baru yang bisa mempengaruhi segala aktivitas dalam keluarganya. Mendapatkan penolakan itu, akhirnya Tuan Royalton menunjukkan wajah aslinya. Sejak dahulu orang-orang percaya bahwa balapan yang ada murni dari persaingan antar pembalapnya. Tetapi bagi pebisnis sepertinya, dia mengetahui bahwa semua pertandingannya sudah dikendalikan oleh kekuatan besar. You understand? Di zaman ini, Tuan Royalton juga menggunakan cara seperti itu, sehingga semua pemenangnya berasal dari tim miliknya. Tidak ada yang bisa melawan, karena jaringan yang dibuatnya sudah terlalu besar. Dan jika Speed memutuskan untuk tidak bergabung dengannya, dengan mudah dia bisa menjatuhkan karir balapannya. You are the devil. Mendengar itu Speed sadar, keputusannya sudah tepat untuk menolak, dan siap untuk melawannya. Tentu saja Speed menduga, balapan selanjutnya ini akan menjadi sangat berbeda. Setiap pembalap sudah disuap oleh Tuan Royalton, untuk menjatuhkan Speed bagaimanapun caranya. Tiba-tiba muncul pembalap lain, yang ternyata malah menyelamatkan Speed dari para musuhnya. Dia bernama Racer X, seorang pembalap yang dikenal misterius. Kali ini Speed bersaing dengan peringkat pertama, tetapi bagian ini juga sudah direncanakan Tuan Royalton. Pembalap itu mengaitkannya dengan tali baja, sehingga ketika tergelincir, mobilnya akhirnya meledak bersama. Tidak cukup di situ saja, setelah balapan pihak asosiasi memberikannya surat, yang menyatakan bahwa mobil dari Speed mengandung bahan ilegal, dan dikeluarkan dari semua ajang balapan. Semua usaha yang sudah dibangun keluarganya bertahun-tahun, akhirnya runtuh dalam satu hari. Speed menyalahkan dirinya sendiri, karena yang terjadi ini akibat dirinya menolak kontrak dari Tuan Royalton. May have really messed things up. Namun ibunya tidak menyalahkan, bahkan mendukung keputusannya itu. Yang terpenting adalah keluarga ini masih bersatu, dan pasti ada cara untuk mengatasi masalahnya. Tiba-tiba seorang detektif dari kepolisian, bersama pembalap Racer X datang ke sana. Bertahun-tahun polisi menyelidiki kejahatan dari Tuan Royalton, tetapi selalu tidak ada bukti. Mengetahui bahwa Speed baru saja menjadi musuhnya, dia ingin mengajaknya bergabung dalam misinya, yaitu masuk dalam tim balapan milik Taijo, untuk mengikuti rally antar negara. Balapan itu memiliki aturan yang berbeda, sehingga asosiasi tidak bisa melarang Speed begitu saja. Racer X juga ada di dalam tim itu, yang tugasnya membuat Taijo menjadi juara. Sebenarnya Taijo adalah cucu dari pendiri Musa Motor, saingan utama dari bisnis Tuan Royalton. Sayang penyamarannya untuk menyusup dalam jaringan Royalton ketahuan, oleh anak buahnya yang bernama Cruncher Block. Ketika ingin dilenyapkan, untung saja Racer X sudah mengikutinya, dan berencana menyelamatkannya. Walaupun musuhnya itu mengeluarkan banyak senjata, Racer X bisa menghindarinya dengan mudah.
Dia bahkan bisa membalik keadaannya, sehingga Cruncher Block merasa tersudutkan. Mengetahui kedatangannya ke sini untuk menyelamatkan Taijo, dia akhirnya melepaskannya agar bisa melarikan diri. Taijo sangat berterima kasih sudah diselamatkan, dan dia bersedia untuk menjadi saksi atas busuknya bisnis dari Tuan Royalton. Namun dia memiliki syarat, yaitu membantunya untuk memenangkan balapan rally, untuk mempermalukan lawan bisnisnya tersebut. Mendengar itu ayah dari Speed tidak setuju, karena di tempat itulah Rex meninggal karena kecelakaan. Detektif juga tidak ingin memaksanya, sehingga mereka pergi begitu saja. Namun bagi Speed, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir beserta tim balap dari ayahnya. Alright. Let's do it. Di sini Trixie juga setuju, dan akan membantunya. Speed pun akhirnya bekerja sama dengan detektif, walaupun tanpa sepengetahuan ayahnya. Mobil miliknya juga sudah dimodifikasi, agar bisa memberikan perlawanan pada semua pembalap yang sudah disuap Tuan Royalton. Dan akhirnya, hari di mana balapan rally tersebut sudah akan dimulai. Tuan Royalton juga sudah mengatur, jika pembalapnya bernama Snake Oil yang akan menjadi juaranya. Namun Speed dan timnya, tentu tidak akan membiarkan rencana itu menjadi kenyataan. Balapan pun akhirnya dimulai, dan semua langsung memacu mobilnya dengan kencang. Seperti yang dibayangkan, dari awal sudah ada pembalap yang berniat mencelakainya. Tidak hanya untuk Speed saja, tetapi juga pada Taijo, yang beruntung Racer X bisa melindunginya. Balapan ini lebih brutal, karena yang terjadi adalah 3 orang melawan semuanya. Snake Oil sudah berada di urutan pertama, seperti yang direncanakan. Trixie mengawasinya dari helikopter, dan memberitahukan posisi semua pembalap pada Speed. Selain harus segera ke depan, dia juga harus melawan pembalap lain yang mulai mengganggunya. Setiap mobil diapit oleh 2 pembalap, untuk terus memperlambat kecepatannya. Untung saja ban mobil dari Speed bisa diganti dengan cepat, sehingga bisa terus mengejarnya. Senjata baru pada mobilnya sangat membantu, untuk melawan balik musuh yang terus mendekatinya. Dia harus segera mengejar Taijo, yang saat ini sudah dikepung oleh musuh lainnya. Untung saja dia tidak terlambat, dan dengan sedikit manuvernya, musuh bisa langsung tersingkirkan. Namun mobil lainnya dengan cepat terus berdatangan, sehingga mereka harus tetap waspada. Keahlian mengemudi dari Racer X sangat hebat, oleh karena itu dia bisa mempermainkan lawannya. Speed yang baru pertama kali ini bekerja sama dengannya, tanpa disangka mampu menciptakan combo yang luar biasa. Dengan ini Taijo bisa lebih aman, karena memiliki 2 rekan yang hebat, sehingga tidak satupun mobil bisa mendekatinya. Tetapi usahanya itu terlambat, karena tim dari Snake Oil sudah sampai di garis finish tahap pertama lebih dulu. Taijo sangat marah, setelah apa yang dipertaruhkannya ini sia-sia. Tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan, karena semua akan ditentukan di balapan tahap kedua. Berdasarkan kerjasama di balapan sebelumnya, Speed merasa bahwa dia dan Racer X seperti sudah saling mengenal. Dia merasa bahwa orang itu seperti kakaknya, apalagi wajahnya yang selalu ditutupi membuatnya penasaran. Di lain tempat, akhirnya ayahnya mengetahui bahwa Speed ikut dalam balapan tanpa persetujuan darinya. Dia beserta keluarganya langsung menuju ke sana, dan meminta penjelasannya secara langsung. But it's the only thing I know how to do when I gotta do something. Tentu saja ayahnya sangat marah, karena sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya. Sebelum perdebatan mulai panas, ibunya langsung maju dan menengahi mereka berdua. Dia mampu berpikir tenang, karena tujuannya saat ini adalah, bagaimana keluarga ini bisa pulang dengan selamat bersama-sama. Oleh karena itu akhirnya ayahnya mengalah, dan dia bahkan akan memperbaiki kerusakan pada mobilnya, agar Speed bisa sampai garis finish tanpa terluka. Namun di malam saat mereka tidur, penyusup sudah masuk ke sana. Taijo yang terlelap, tidak menyadari bahwa cairan sudah memasuki mulutnya. Berbeda dengan Racer X, dia yang selalu waspada berhasil mempergoki penyusup itu. Bahkan dalam adu pukul, dia mampu membuat orang itu tidak berdaya, dan kalah seketika. Untuk target lain yaitu Speed, untung saja Spritel yang tidak sengaja terbangun langsung berteriak, sehingga semua tersadar. Walaupun Speed bisa menghindar, lawannya itu mampu membuat semua yang ada di sana kesulitan. Di sini akhirnya ayahnya terbangun, dan dengan tubuh dan kekuatannya yang besar, penyusup itu dia buat seperti mainan. Sebagai kepala keluarga dia tidak terima, ada orang yang ingin melakukan sesuatu pada anaknya. Dengan jurus putaran helikopter miliknya, penjahat itu akhirnya kalah, bahkan langsung dibuang keluar.
Horuko, adik dari Taijo, memberi kabar buruk jika kakaknya itu sudah terkena racun yang membuatnya sulit bergerak. You can't drive a car, you can barely stand up. Perlu waktu beberapa jam untuk bisa pulih, tetapi akan terlambat dalam balapan. Di sana Trixie memiliki sebuah ide untuk membantunya. Paginya balapan sudah dimulai, dengan Snake Oil di urutan pertamanya. Terdapat seseorang yang mengawasi Horuko, yang pergi dengan pesawatnya. Ternyata Cruncher Block sudah menyusup di dalam, dan berniat menyandera Horuko. Tetapi tanpa disangka orang itu bukanlah Horuko, melainkan Taijo yang akhirnya berhasil melumpuhkannya. Inilah rencana yang sebelumnya dibuat oleh Trixie yang saat ini berganti menjadi pembalapnya. Sedangkan Horuko ikut bersama rombongan keluarga Speed, dan memantau jalannya balapan. Tugas dari Trixie adalah membawa tim ini sampai ke titik yang sudah ditentukan. Saat ini Snake Oil sudah ada di depan, dan saatnya bagi Speed untuk mengalahkannya. Racer X juga ikut membantu untuk memisahkan anak buahnya. Tanpa memakan waktu lama, Speed bisa langsung memojokkan Snake Oil. Namun dia tidak menjatuhkannya, tetapi hanya menyingkirkan ke belakang. Tim ini sekarang menjadi yang terdepan, dan mereka juga sudah sampai di sebuah tempat tanpa kamera yang mengawasinya. Di sana saatnya Taijo bertukar menjadi pembalapnya, karena kondisinya sudah sembuh. Tetapi Cruncher Block memiliki rencana cadangan, yaitu anak buahnya yang tiba-tiba datang untuk menyergapnya. Saat ini kondisinya sudah berbalik, dan dia sekaligus ingin mengetahui identitas dari Racer X yang sebenarnya. Untung saja Spritel yang bersembunyi ikut membantu, sehingga kelengahan itu dimanfaatkan mereka semua untuk berbalik melawan. Dengan tangan kosong, tentu saja keluarga dari Speed lebih hebat dari musuhnya. Bahkan monyet peliharaannya bisa mengalahkan salah satunya. Looks like another change of plan. Setelah para penjahat itu ditangkap, mereka harus kembali melanjutkan balapan, di mana tim dari Snake Oil sudah kembali menyalip posisinya. Jalur yang akan mereka lewati selanjutnya adalah jalur paling berbahaya, di mana dahulu Rex meninggal di sini. Setelah masuk ke sana, Speed terdiam karena teringat dengan itu. Tetapi dia harus segera bergerak, terlebih jalan di sini sangat berbahaya untuk dilewati. Kali ini Snake Oil yang ada di depan tidak akan membiarkannya lewat, dengan menuangkan banyak oli di jalan, yang membuat Speed tergelincir dan jatuh ke jurang. Namun dia tidak menyerah begitu saja, dan dengan senjata yang ada di dalam mobilnya, dia berhasil mendaki bukit di seberangnya. Kini dia kembali ada di belakang Snake Oil, dan bersiap untuk membalasnya. Cara sebelumnya sudah tidak mempan padanya, bahkan dengan cepat dia bisa menyalipnya. Musuhnya yang emosi bahkan sampai mengeluarkan senjata, dan berniat untuk membunuhnya. Untung saja Speed menemukan celah membalik keadaannya, dengan melompat ke sisi dalam, dan menyingkirkan musuhnya itu ke jurang. Dengan itu sudah tidak ada yang bisa mengejar, dan tim ini akhirnya menjadi juaranya. Tugas dari Speed dan Racer X sudah selesai, dan saatnya mereka menagih janji dari Taijo. Namun tanpa disadari, Tuan Royalton sudah bergerak cepat untuk menghubungi pemimpin dari Musa Motor. Walaupun saham mereka menjadi naik akibat kemenangan ini, Tuan Royalton tetap akan membelinya, walaupun dirasa rugi. Detektif juga baru menyadari, ternyata selama ini mereka ditipu oleh Musa Motor untuk menaikkan harga sahamnya. Di sini Speed adalah orang yang paling kesal, karena usaha yang dilakukannya sia-sia. Tiba-tiba Racer X muncul di belakang, dan mencoba untuk menenangkannya. Pembalap dalam keadaan emosi akan menjadi sangat berbahaya, terutama untuk keselamatannya sendiri. Untungnya Speed sudah lebih tenang, sehingga mereka bisa berbicara. Akhirnya Speed mengungkapkan apa yang dipendamnya, yaitu mengira bahwa Racer X adalah kakaknya yang sudah meninggal dunia. Racer X langsung membuka topengnya, namun yang dilihat Speed bukanlah wajah dari kakaknya. I'm sorry, but your brother is dead. Melihat Speed tampak kecewa, Racer X tidak ingin dia larut dalam kesedihan. Jalan yang dipilih Speed ini memang sulit, tetapi kebenaran sudah terlihat di ujung jalannya. Semua yang merasakan ketidakadilan untuk Speed, pasti akan membantunya, dengan caranya masing-masing. Seperti kakaknya dahulu, saat ini Speed berpikir untuk meninggalkan rumah, agar orang tuanya terhindar dari bahaya. Namun kali ini ayahnya menanggapinya dengan cara yang berbeda, karena dia tidak ingin kehilangan anak untuk kedua kalinya. Speed harus menghilangkan anggapan bahwa semua hasil balapan sudah direkayasa. Karena selalu ada orang sepertinya yang akan menciptakan sejarah baru tanpa ada yang mengaturnya.
Tiba-tiba Haruko datang ke sana untuk meminta maaf atas kelicikan dari keluarganya. It is they who are in need of a lesson. Dia memberikan sebuah undangan mengikuti Grand Prix yang diberikan pada kakaknya namun ditolak. Dengan undangan ini Speed bisa mengikutinya, yang merupakan impian dari semua pembalap. Ayahnya langsung bersemangat untuk membuatkannya mobil baru, yang tentu lebih hebat dari sebelumnya. Dengan rancangan miliknya, ditambah mereka semua juga membantu, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Bahkan ayahnya memasukkan sebuah alat untuk mengeluarkan tenaga cadangan, terinspirasi dari pabrik milik Tuan Royalton. Mereka sudah sadar dari dulu, jika ayahnya itu adalah seorang jenius, yang bisa melakukan apa saja. Pembalap yang diunggulkan dalam Grand Prix itu, tentu adalah Jack Taylor, pembalap utama dari Tuan Royalton. Speed dan keluarganya juga sudah membawa undangannya ke sana, yang saat ini sedang diperiksa. This is a legitimate invitation. We have verified it. Mendengar itu Tuan Royalton ingin mencegah, tetapi menurut aturan, siapapun yang memegang undangan ini boleh mengikutinya, walaupun pihak asosiasi sudah memberikannya sanksi. Akhirnya Speed bisa tampil, dan dia akan menunjukkan kepada dunia, seperti apa balapan yang sesungguhnya. Dia juga sudah menyadari, semua yang ada di sini adalah musuhnya, yang tentu sudah dibayar oleh Tuan Royalton. Ketika balapan baru dimulai, sudah ada yang berusaha untuk menghalanginya. Dia tidak terkejut lagi, karena sebelumnya berkali-kali mengalaminya. Dari urutan paling belakang Speed mulai menyusul pembalap lainnya, yang tentu tidak akan membiarkannya lewat. Namun memanfaatkan kemampuan dari mobilnya, dia bisa lolos dan mulai menambah kecepatannya. Saat ini dia sudah tidak ragu lagi, untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Bahkan lintasan yang memiliki banyak jebakan itu, bisa dia manfaatkan untuk melindunginya. Tentu target utama yang harus dia kalahkan adalah Jack Taylor, pembalap yang sudah direncanakan untuk menang. Speed tidak boleh membuat kesalahan, karena makin lama pembalap di depannya makin kuat. Saat ini dia sudah ada di belakang Jack, dan mulai bersaing dengannya. Banyak sekali benturan yang mereka lakukan, karena tidak ada yang mau mengalah. Semua yang melihat terkejut, terlebih Speed mulai lebih unggul dari lawannya. Jack yang tidak terima mencoba berbuat curang, dengan mengaitkan tali baja pada bagian bawah mobil lawannya. Posisi itu membuat panitia tidak menyadari, sehingga dia tidak didiskualifikasikan. Belajar dengan pengalamannya dahulu, Speed memiliki ide untuk menunjukkan kecurangannya itu, dengan memperlihatkannya di kamera, sehingga semua penonton akhirnya menyadarinya. Jack yang kehilangan keseimbangan dan keluar, tentu langsung dihujat oleh semua penonton yang melihatnya. Sialnya mobil dari Speed tidak mau menyala, sehingga dia langsung disalip oleh banyak pembalap. Speed harus menemukan cara untuk membangkitkan tenaga cadangan yang sudah disiapkan ayahnya. Dia mencoba untuk merasakan apa yang mobil ini butuhkan. Dengan timing yang tepat, akhirnya mobil itu hidup kembali, dan Speed langsung memacunya dengan kencang. Tanpa dia sadari, saat ini Speed bahkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan semua pembalap tidak bisa mengikuti pergerakannya. Semua penonton yang sebelumnya memperhatikan, kini bahkan mulai bersemangat untuk mendukungnya. Karena rintangan apapun yang muncul, Speed selalu bisa mengatasi dengan caranya sendiri. Akhirnya dia berhasil finish di urutan pertama, dan menjadi juaranya. Sudah lama sekali, tidak ada balapan yang menarik seperti ini. Penonton bersorak atas kemenangannya itu, kecuali Tuan Royalton, yang marah karena rencananya digagalkan. Semua mengakui bahwa Speed sudah menjadi pahlawan, yang akan membawa perubahan besar di era balapan saat ini. Dari jauh Racer X yang melihat merasa bangga, akhirnya Speed bisa melampauinya. Tidak ada yang mengetahui, jika sebenarnya dia adalah Rex, kakak dari Speed. Ternyata dia memalsukan kematiannya ketika kecelakaan, dan merubah wajahnya. Semua ini untuk melawan para penjahat yang bermain di balik layar, seperti Tuan Royalton. Dengan begitu, keluarganya bisa tetap aman seperti saat ini, dan film pun berakhir. Tidak penting jika balapan tidak berubah, karena yang terpenting adalah bagaimana balapan mengubah kita. Sama seperti hidup, tidak penting jika yang kita lakukan tidak bisa merubah dunia, karena yang terpenting adalah bagaimana dunia ini membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa di film menarik berikutnya.